الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita semua sedang merasa kebingungan, kita semua sedang terpikir banyak masalah, kita semua sedang merasakan yang namanya kegelisahan, maka hal pertama yang biasanya langsung terbesit dalam pikiran kita yaitu adalah meminta bantuan dari orang lain. Kita akan cari Pak Haji, kita akan cari orang yang kaya, kita akan cari orang yang punya kuasa. Padahal mereka belum tentu bisa membantu kita semua. Dan pada akhirnya, kalaulah tidak ada yang mau membantu kita, maka ketika itu kita akan merasa kebingungan dan kita akan putus asa. Maka inilah kekurangan manusia. Manusia kebanyakannya selalu bergantung kepada sesamanya. Para hadirin, kalau kita tahu ternyata ada zat yang tidak pernah hidup, zat yang senantiasa hidup, zat yang senantiasa mendengar apapun keluh kesah kita. Ketika kita punya masalah, maka zat inilah yang akan menolong kita. Ketika kita punya suatu kegelisahan, maka zat ini pun yang akan menenangkan kita. Siapakah zat tersebut? Zat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan menolong kita ketika tidak ada orang lain, ketika tidak ada siapapun yang mau membantu kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka pasti kata Allah, pasti disuruh. Maka pasti aku akan kabulkan permintaan kamu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan kita semua untuk senantiasa meminta dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong tidak mau berdoa kepada Allah sebutkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah sebagai orang yang sombong. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Mereka akan masuk ke dalam api neraka secara hina. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala selain memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, Allah pun melarang kita untuk bergantung dan meminta kepada selain Allah. Bahkan hadirin, pada hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, "Sallallahu min fadli." Mintalah kepada Allah segala sesuatu. Mintalah kelebihan kepada Allah. Mintalah apapun kepada Allah. Kenapa? Fa innallaha yuhibbu an yas'al. Karena kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta. Allah itu suka jika dia diminta. Berbeda dengan manusia, kita semua. Ketika ada orang hari pertama minta uang 100.000, mungkin kita kasih. Hari selanjutnya minta lagi, mungkin kita masih kasih. Tapi ketika setiap hari dia minta, kita akan marah.
Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika dia diminta, ketika Allah dijadikan sebagai satu-satunya tempat meminta, maka Allah akan menjadi zat yang paling bahagia. Allah cinta, Allah senang ketika hambanya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ketika kita bingung, ketika kita sedang gelisah, kita tidak punya orang untuk diminta bantuan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah, ketika kita memikirkan berbagai macam permasalahan dunia ini, ada yang terlilit hutang, ada yang bingung untuk bayar anaknya sekolah, ada yang bingung dia sedang sakit, ada yang bingung dengan berbagai macam masalah, maka hal pertama yang harus ada di benaknya bukanlah minta bantuan orang lain, tapi dia harus langsung meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya orang, sekaya apapun orang, setinggi apapun jabatan seseorang, kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tidak bisa menolong, maka tidak akan mungkin ada yang menolong. Tapi kalaupun di dunia ini tidak ada yang mau kita minta bantuan kepada mereka, tidak mau membantu kita, maka ketika ada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mau membantu kita, maka pasti masalah apapun yang kita hadapi akan segera terselesaikan. Maka minta kepada Allah, bergantunglah diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak mungkin, kalau Allah jadikan hal itu mungkin, masih jadi mungkin. Tapi ketika Allah sudah menentukan hal itu tidak mungkin, maka tidak akan mungkin bagi kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha." Hendaklah setiap orang itu ketika meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Hatta syis'a na'lihi idzan qata'a. Sampai ketika tali sendalnya terputus, maka dia harus meminta dan bergantung kepada Allah. Hal yang kecil saja kata Nabi. Ketika tali sendal terputus, mungkin pikiran kita ketika tali sendal terputus, tinggal dijahit saja, tinggal dilekatkan saja pakai lem misalnya, atau tinggal beli lagi sendal yang murah banyak. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu hal kecil, ketika tali sendal terputus, maka hal pertama yang harus ada di pikiran kita adalah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal kecil, apalagi hal yang besar. Apapun itu bentuknya, terlilit hutang misalnya, ataupun punya masalah dengan orang lain, punya masalah dengan saudara, dengan kerabat, punya masalah dengan atasan, maka cara yang paling utama agar bisa selesai masalahnya adalah meminta dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang tidak mungkin akan mungkin di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat, azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwasanya ketika kita punya masalah, ketika kita punya suatu hal yang membuat kita sengsara, membuat kita gelisah, maka cara satu-satunya yang dapat menyelesaikan semua masalah itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mau untuk selamat di dalam dunia ini, kita sudah tahu caranya hanya bergantung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita membuat Allah Subhanahu wa taala marah dengan perbuatan kita. Kalau kita sedang punya masalah dengan atasan kita, dengan bos kita, maka pasti bos kita akan mempersulit segala macam urusan kantor. Pasti. Kenapa? Karena bos kita sedang marah pada kita. Itu bos. Mungkin ketika kita punya masalah dengan bos, kita tinggal pindah perusahaan yang lain, maka sudah selesai masalahnya. Tapi ketika kita punya masalah dengan Rabbul Alamin, kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka seluruh langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara untuk lari dari Allah. Tidak ada cara untuk bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah marah, pasti hidup kita akan sulit. Pada kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Lalu apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala bisa marah kepada kita? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, pada hadis-hadis yang sebelumnya disebutkan, Allah itu secara logika, padahal kita itu senantiasa ketika punya masalah kita meminta bantuan orang lain. Tapi ternyata pada ayat-ayat sebelumnya, pada hadis-hadis sebelumnya sudah disebutkan, Allah melarang kita untuk meminta bantuan walaupun hanya kepada sesama manusia. Apalagi inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala, apalagi meminta bantuan ataupun bergantung kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala langsung benci kepada manusia. Apa itu contohnya? Contohnya adalah bergantung dan meminta kepada jimat ataupun kepada dukun. Kedua hal ini membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, dia bergantung kepada jimat, dia meminta kepada jimat, dia menganggap suatu hal, suatu benda itu bisa menjadi keramat, bisa menolongnya ketika dia sedang dalam bahaya. Ini adalah jimat. Maka apa kata Nabi? Faqad asyraka. Dia sudah berbuat kesyirikan. Pada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dukun, "Man ata kahinan, man ata arrafan fasalahu an syai'in." Siapa yang pergi mendatangi dukun, hanya datang saja, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut, la tuqbalu lahu salatun 40 yawman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40. Pada hadis yang lain, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang atau siapa yang datang kepada dukun ataupun orang yang sok tahu, maksudnya peramal, kemudian dia membenarkan ucapannya, dia yakini ucapannya itu benar, maka apa kata Nabi? Maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia telah keluar dari agama Islam. Orang yang percaya dukun, orang yang pergi ke dukun, maka dia bisa untuk keluar dari agama Islam. Maka dua hal ini, percaya jimat, percaya amalan, percaya dukun, ini adalah suatu yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Apa dalilnya sampai murka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah masih mau mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Lihat, Allah sangat keras. Ketika ada orang yang berbuat kesyirikan, dia meninggal dalam keadaan syirik, dia meninggal masih membawa jimat, dia meninggal masih menggantungkan raja di tokonya agar laris manis misalnya, dia meninggal dalam keadaan bertanya kepada dukun, belum bertobat, maka apa kata Allah? Allah tidak mau untuk mengampuni dosa. Tapi kalaulah ada orang yang dia meninggal ketika mencuri, dia meninggal ketika membunuh sekalipun, tapi bukan dosa syirik, maka apa kata Allah? Allah masih mau, Allah masih berkenan di akhirat untuk mengampuni. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada pelaku kesyirikan, kepada pelaku yang menggantungkan diri kepada jimat, kepada pelaku yang menggantungkan diri kepada dukun. Oleh karena itu, oleh kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, Allah adalah zat yang Ar-Rahman, maha pengasih, Allah adalah zat yang Al-Basir, maha melihat, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui isi hati, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Maka seharusnya kita ketika meminta, ketika kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih punya jimat, ketika kita di toko kita masih menggantungkan raja, ketika kita masih percaya bahwasanya suatu benda bisa menjadi keramat, suatu benda bisa menjadikan manfaat bagi kita,
maka buanglah hal tersebut jauh-jauh. Kenapa? Karena Allah murka dengan perbuatan kesyirikan. Jangan sampai hanya karena kita menggantungkan kepada jimat yang benda mati itu, kita malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah murka, maka pasti seluruh kehidupan kita akan berantakan. Hal apapun yang ada di hidup kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bertauhid, yang senantiasa meminta dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, itulah kiranya khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri kami sendiri, semoga bisa menjadi amal jariah, dan umumnya bagi kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, semoga bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa dawqis shaqa wa su'il qada wa shamadil a'da. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين